Di soal dijelaskan kalau Anda adalah ASN yang baru saja diterima tes P3K dan ditempatkan di unit kerja baru. Setelah bekerja, Anda melihat bahwa rekan kerja Anda tidak disiplin dalam bekerja dan tidak mengerjakan tupoksi dengan semestinya. Sikap Anda sebagai orang baru, teman-teman, sebenarnya soal ini sering terjadi terhadap P3K yang baru saja ditempatkan di unit kerja baru. Banyak sekali. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permen Pan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Pada saat hari Lebaran, sebagian besar karyawan pulang kampung, dan Anda diminta menunda cuti Lebaran oleh atasan Anda. Sedangkan Anda sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari Lebaran. Tindakan Anda: A. Tetap mengambil cuti karena orang tua adalah prioritas utama. B. Memberi pengertian kepada orang tua. C. Memberi pengertian kepada atasan agar diperbolehkan pulang kampung. D. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah seorang karyawan. Nah, pada saat hari Lebaran, sebagian besar karyawan pulang kampung dan Anda diminta menunda cuti Lebaran oleh atasan Anda. Sedangkan Anda sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari Lebaran. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana kepatuhan teman-teman ya terhadap perintah atasan. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu patuh terhadap perintah atasan. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Tetap mengambil cuti karena orang tua adalah prioritas utama. Opsi jawaban A ini menggambarkan kalau kita orang yang pembangkang, teman-teman ya. Jadi opsi jawaban A ini kurang tepat. Kita eliminasi. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Memberi pengertian kepada orang tua. Nah, bagus teman-teman ya. Berarti kita mau mengikuti atasan, patuh terhadap perintah atasan, menunda cuti Lebaran, kemudian kita beri pengertian kepada orang tua bahwa kita tidak bisa datang atau mudik di hari Lebaran dikarenakan urusan pekerjaan. Yang B ini bagus teman-teman.
Kita tahan dulu opsi jawaban yang B. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Memberi pengertian kepada atasan agar diperbolehkan pulang kampung. Ini kurang tepat ya teman-teman ya dibanding yang B ya. Jadi opsi C ini bukan jawaban yang terbaik ya jika dibanding dengan opsi B teman-teman ya. Sekarang opsi B kita bandingkan dengan yang D. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Masih lebih tepat yang B teman-teman ya. Karena dia mudik pun bukan hal yang urgent kecuali ada orang tuanya sakit. Nah itu urgent ya teman-teman ya. Jadi opsi D menjadi kurang tepat. Jawaban yang paling tepat dalam soal nomor 1 ini adalah opsi jawaban B. Memberi pengertian kepada orang tua ya. Jadi opsi B ini poinnya 4, D ini poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 2. Anda adalah ketua panitia di sebuah organisasi. Pada suatu saat, Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program yang belum terlaksana sampai akhir periode. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Meminta maaf pada jajaran pengurus. C. Segera mengurus kelanjutan programnya. D. Mengatakan kepada pimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal nomor 2 dijelaskan kalau Anda adalah ketua panitia. Nah, pada suatu hari Anda ditegur oleh pimpinan Anda karena ada program yang belum terlaksana sampai akhir periode. Maka yang akan Anda lakukan, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana pertanggungjawaban teman-teman. Jadi pilihlah jawaban kalau teman-teman itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. Ini bukan contoh orang yang bertanggung jawab ya teman-teman ya. Yang A ini kurang tepat. Atau orang yang komitmen. Bukan ya. Kita lihat jawaban yang B. Meminta maaf pada jajaran pengurus. Nah, bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita bandingkan dengan yang C. Segera mengurus kelanjutan programnya. Segera mengurus teman-teman. Berarti ada solusinya. Sedangkan yang B hanya minta maaf saja. Tidak ada solusinya. Yang C ada solusinya teman-teman. Segera kita urus kelanjutan program sebelum akhir periode ini selesai. Jadi yang B kurang tepat. Lebih tepat yang C teman-teman ya. Yang C kita bandingkan dengan yang D. Mengatakan kepada pimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak. Sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Ini juga kurang tepat teman-teman ya. Ini berarti sama mencari alasan juga. Jadi jawaban yang paling tepat mencirikan kalau Anda orang yang berkomitmen atau orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan adalah yang C. Segera mengurus kelanjutan programnya. Jadi poin C ini poinnya 4, B ini poinnya 3. Kemudian A poinnya 2 dan D poinnya 1. Nah, soal nomor 3. Anda adalah seorang ASN yang baru saja diterima dalam tes P3K dan ditempatkan di unit kerja baru. Setelah bekerja, Anda melihat bahwa rekan kerja Anda tidak disiplin dalam bekerja dan tidak mengerjakan tupoksi dengan semestinya. Sikap Anda sebagai orang baru di instansi tersebut adalah A. Mengikuti cara kerja rekan di instansi sekarang agar tidak dikucilkan. B. Menyampaikan kepada pimpinan tentang kinerja rekan Anda di instansi tersebut. C. Tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dengan risiko dikucilkan rekan kerja yang lainnya. Ini lainnya ya. D. Mengusulkan untuk mutasi ke tempat kerja yang lain. Baiklah teman-teman, silahkan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah ASN yang baru saja diterima tes P3K dan ditempatkan di unit kerja baru. Setelah bekerja, Anda melihat bahwa rekan kerja Anda tidak disiplin dalam bekerja dan tidak mengerjakan tupoksi dengan semestinya. Sikap Anda sebagai orang baru, teman-teman, sebenarnya soal ini sering terjadi.
terhadap P3K yang baru saja ditempatkan di unit kerja baru. Banyak sekali. Bukan hanya P3K, PNS pun mengalami hal seperti ini. Nah, soal ini teman-teman ingin melihat bagaimana komitmen teman-teman. Bagaimana komitmen teman-teman terhadap aturan, terhadap tugas teman-teman setelah teman-teman diterima P3K. Jadi pilihlah jawaban teman-teman, tetap melaksanakan tugas teman-teman dengan baik sesuai dengan komitmen teman-teman. Ya, walaupun resikonya teman-teman akan dikucilkan di tempat kerja tersebut. Nah, sekarang kita pilih teman-teman. Di antara A sampai D, mana yang menggambarkan hal tersebut? Opsi A, mengikuti cara kerja rekan di instansi sekarang agar tidak dikucilkan. Tidak baik teman-teman. Kita bukan orang yang berkomitmen dengan tugas kita kalau kita pilih jawabannya A. Sekarang coba kita cek jawaban yang B. Menyampaikan kepada pimpinan tentang kinerja rekan Anda di instansi tersebut. Oke, kita tahan dulu teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C. Tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dengan risiko dikucilkan rekan kerja yang lainnya. Pada saat lebih setuju yang C teman-teman. Kenapa tidak yang B? Yang B, kenapa tidak Pak Reza pilih? Karena kalau kita sampaikan kepada pimpinan, ya kalau pimpinan merespon dengan baik. Ya, sedangkan di soal dijelaskan, kalau rekan kerja Anda, itu berarti banyak rekan kerja Anda tidak disiplin dan tidak mengerjakan tugas dengan tupoksinya. Berarti, teman-teman, ya pimpinan ini sebenarnya sudah tahu, teman-teman. Pimpinan ini sudah tahu. Jadi, kalaupun kita sampaikan, hasilnya juga bakal sama saja. Jadi lebih tepat kita pilih jawaban yang C daripada yang B, teman-teman ya. Nah, sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Mengusulkan untuk mutasi ke tempat kerja yang lain. Ini juga bukan jawaban orang yang berkomitmen. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tetap bekerja sesuai dengan tupoksi, dengan risiko dikucilkan rekan kerja yang lainnya ya. Jadi C ini poinnya 4, B poinnya 3, A poinnya 2, dan D poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 4. Erik berhutang pada Reno sahabatnya untuk memulai usaha warung makan. Sudah 5 tahun berlalu, Reno datang meminta uangnya untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit. Sementara itu, Erik belum memiliki cukup uang untuk melunasi hutang. Tindakan Erik sebaiknya A. Meminjam pada orang lain agar dapat melunasi hutang. B. Meminta waktu untuk melunasi hutang. C. Memberikan usaha saya untuk dikelola sebagai gantinya. Maksudnya memberikan usahanya namanya. Usahanya. D. Mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Erik ini berhutang pada Reno untuk memulai usahanya. Sudah 5 tahun berlalu, Reno datang meminta uangnya kembali ya, untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit, berarti mendesak ya teman-teman ya. Sementara Erik belum memiliki cukup uang, Erik belum punya uang untuk melunasi hutang. Tindakan Erik sebaiknya, ya teman-teman, kita lihat jawaban yang A. Meminjam pada orang lain agar dapat melunasi hutang. Nah, ini solusi yang baik ya teman-teman ya. Ketika uang kita belum cukup, kita pinjam kepada orang lain. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Meminta waktu untuk melunasi hutang. Lebih tepat yang A teman-teman ya. Karena di soal mengatakan kalau Reno ini butuh untuk pengobatan keluarga sedang sakit. Berarti urgent ya teman-teman ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Yang C, memberikan usahanya untuk dikelola sebagai gantinya. Oh, ini belum tentu, bukan solusi yang baik ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang D teman-teman. Mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Nah, ini bagus teman-teman. Dibanding yang A, kita harus meminjam pada orang lain, lebih baik kita ganti sebagian dulu. Sesuai dengan uang yang kita ada. Siapa tahu cukup teman-teman ya. Nah, kemudian meminta waktu untuk sisanya. Jadi jawabannya paling tepat dan punya nilai tertinggi adalah yang D.
mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Yang D poinnya 4, A poin 3, B 2, dan C 1. Soal nomor 5. Anda adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang bertugas di bagian keuangan. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan Anda seringkali melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memanipulasi laporan keuangan atau mengambil uang kas kecil untuk keperluan pribadi. Tindakan Anda: A. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang. B. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah. C. Mencoba berbicara dengan rekan kerja Anda secara pribadi dan mengingatkannya tentang konsekuensi dari tindakannya. D. Membantu rekan kerja Anda menutupi tindakannya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan, Anda adalah seorang PNS yang bertugas di bagian keuangan. Anda tahu bahwa salah satu rekan kerja Anda seringkali, perhatikan kata-kata seringkali ini teman-teman ya. Dia seringkali, berarti tidak hanya sekali teman-teman. Sering ya. Melakukan tindakan yang tidak jujur seperti memanipulasi laporan keuangan atau mengambil uang kas kecil untuk keperluan pribadi. Tindakan Anda. Soal ini ingin melihat bagaimana komitmen Anda terhadap pencegahan korupsi teman-teman ya. Di sini kita lihat rekan kerja Anda itu udah sering, bukan cuma sekali teman-teman, udah sering. Berarti mungkin sudah pernah diingatkan oleh teman yang lain tetapi masih dilakukan. Jadi jika Anda mendapati soal seperti pilih laporkan teman-teman ya, karena ada kata-kata seringkali ya. Coba kita lihat jawaban A sampai D. Yang A, melaporkan. Nah, ini bagus teman-teman. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang. Yang A bagus teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kita bandingkan dengan yang B. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah. Berarti ini pura-pura tidak tahu. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, mencoba berbicara. Nah, ini mencoba berbicara dengan rekan kerja Anda secara pribadi dan mengingatkannya tentang konsekuensi dari tindakannya. Kalau baru akan melakukan, C teman-teman. Tapi kalau udah sering kali dilakukan, ini bukan jawaban yang tepat teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang D. Membantu rekan kerja Anda menutupi tindakannya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Ini juga kurang tepat teman-teman. Berarti kita mendukung korupsi itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang ya. Jadi A ini poin tertinggi teman-teman, poin 4. Yang A ya. Kemudian poin 3 ada di C teman-teman ya. Poin poin B2 ada di B dan poin 1 ada di D. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like ya, share dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya. Sampai jumpa di video berikutnya.